Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Raja Muda Muhammad Tariq Anwar, NPP 330460, kelas F5, nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk meresentasikan mengenai sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan daerah. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, manfaat, tantangan, strategi, dan solusi dalam menghadapi tantangan, kemudian peran masyarakat dalam sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, dan saya akan sajikan studi kasus tentang penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD di suatu daerah. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian atau apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD. Sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD merupakan inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diatur dengan Permendagri nomor 70 tahun 2019. SIPD mengintegrasikan keseluruhan proses, mulai dari perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa, pengelolaan keuangan, sampai dengan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anda dapat mengakses SIPD melalui situs resmi https://sipd.go.id. Selanjutnya adalah tentang tujuan SIPD. Apa tujuan SIPD? Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, dan membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah. SIPD juga membantu memudahkan pengelolaan informasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Kemudian manfaat SIPD. Apa manfaat SIPD? Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD memiliki banyak manfaat. Di antaranya, 1. Tidak ada lagi duplikasi penganggaran. 2. Penyeragaman proses perencanaan dan tata kelola keuangan daerah. 3. Mengoptimalkan kegiatan utama. 4. Mempermudah pengawasan dan audit. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, terkait tantangan. Tantangan umum dalam implementasi SIPD. Penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD memiliki tantangan yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan. Di antaranya, permasalahan dalam SIPD sistem pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, permasalahan dalam komunikasi. Yang ketiga, permasalahan dalam sumber daya. Dan yang keempat, permasalahan dalam sikap pelaksana. Kemudian, untuk menghadapi tantangan tentu perlu solusi dan strategi. Di sini ada sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa strategi dalam mengatasi hambatan penerapan SIPD antara lain. 1. Mendorong perbaikan sarana dan prasarana yang lebih optimal dalam implementasi SIPD. 2. Meningkatkan kualitas SDM yang belum rata dengan sosialisasi dan BIMTEK. 3. Menyamakan pemahaman antar lembaga stakeholder mengenai peraturan SIPD yang dikembangkan oleh Pusdatin dan mendorong dibentuknya tim kerja daerah untuk mendorong peningkatan SDM dalam pengelola SIPD atau dalam mengelola SIPD. 4. Menggencarkan BIMTEK sehingga mendorong peningkatan kualitas SDM, meningkatkan pemahaman yang dalam terkait SIPD sehingga mengurangi benturan SIPD dengan nomenklatur yang lama. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai peran atau partisipasi masyarakat dalam penerapan SIPD.
Peran masyarakat dalam menerapkan SIPD di daerah antara lain. Yang pertama, menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Yang kedua, mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. Selanjutnya saya sajikan studi kasus terkait penerapan SIPD di daerah. Bagaimana sih penerapan SIPD di daerah? Sebelumnya saya jelaskan ulang bahwa SIPD diperkenalkan oleh Kemendagri dan diatur dengan Permendagri nomor 70 tahun 2019, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penerapan SIPD di daerah dapat membantu memudahkan pengelolaan informasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai contoh, BPKD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah menerapkan Sistem Informasi Perintah Daerah atau SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, pada dimensi sumber daya, terutama pada indikator fasilitas sistem informasi akuntansi dan pelaporan atau akhlak, menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang antara lain: A. Pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal. B. Server yang tersedia kurang kuat. Dan C. Teknis pengelolaan keuangan terkait dengan akhlak laporan rilis anggaran menunya belum tersedia, sehingga laporan belum balance atau seimbang dan pengembalian LS kas umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO, Strength, Opportunity, SC, Strength, Culture, dan AC, Agility, Culture. Baik, mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan SIPD. Kata-kata motivasi sebagai penutup presentasi saya adalah kesulitan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan selalu lihat kesulitan dari sisi negatif, tapi lihat dari sisi positifnya. Kesulitan bisa berdampak positif tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau kita melihat dari sisi negatif, mungkin itu hanya akan menjadi sebuah halangan. Kalau kita bisa melihatnya dari sisi positif, itu merupakan sebuah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Baik, saya mau Motor War, Raja IPDN kelas F5, Prodi Keuangan Publik. Terima kasih atas atensi dari para penonton atau pendengar semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.